Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat meneruskan kajian kitab Iqazul Himam fi Syarhil Hikam karya Ibnu Ajibah yang merupakan syarah dari karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada malam hari ini kita akan membaca hikmah yang ke-23. Seperti biasa sebelum kita melakukan kajian, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita berdoa kepada guru kita, para penulis kitab ini, juga guru-guru kita yang lainnya, pada orang tua kita yang telah meninggal dunia, pada orang-orang yang berjasa pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua amal kebaikan mereka dan ampuni kesalahan dan kekurangan mereka, menempatkan mereka di tempat yang mulia di sisinya. Pada orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, pada kita, anak-anak keturunan kita, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan dan bimbingan sehingga kita dapat memperbaiki kualitas kehidupan kita. Pada anak-anak kita yang sedang belajar, mudah-mudahan Allah berikan terang hati dan terang pikiran. Kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang sedang diuji dengan bencana, dengan sakit, dan dengan ancaman dari musuh-musuh Islam, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada mereka semuanya. Al-Haziniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Summa zakarol adabas sabi' wa huwa dawamul muraqabah wa muwasalatal musyahadati faqala. Kemudian beliau menyebutkan adab yang ketujuh, yaitu senantiasa bermuraqabah, artinya berintrospeksi diri dalam kesadaran akan adanya pengawasan Allah dan kontinuitas musyahadah atau penyaksian spiritual. Beliau berkata, la tataraqab firogol agyar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fi. Janganlah engkau menunggu kesibukan atau urusan-urusan selain Allah itu selesai, karena hal itu akan membuatmu terputus dari melaksanakan muraqabah kepadanya atau mengawasi dirimu atau merasa dirimu diawasi oleh Allah pada kondisi yang sedang Allah tempatkan dirimu padanya. Saya ulangi lagi. La tataraqab firogol agyar. Janganlah engkau menunggu kesibukanmu dengan sesuatu selain Allah itu akan selesai. Fa inna dzalika yaqta'uka, karena hal itu akan memutuskan dirimu an wujudil muraqabati lahu, dari adanya rasa bahwa dirimu diawasi oleh Allah, fima huwa muqimuka fihi, pada kondisi yang sedang engkau jalani. Atarakub huwal intizor wal agyar jam'u ghairun jam'u girin bikasril aini wa huwa ma yughayyirul qalba an halihi. Tarakub artinya menanti-nanti atau menunggu, dan agyar adalah bentuk jamak dari gir dengan mengkasrohkan huruf ghainnya. Artinya sesuatu yang mengubah
atau memalingkan hati dari kondisi yang seharusnya. Wal ghalibu istimaluhu fima yughayyiruhu min halatil kamal ila halatin naqsi. Penggunaan istilah ini pada umumnya ditujukan pada apa yang mengubah hati dari kondisi kesempurnaan menuju kondisi kekurangan. Wa inda sufiyati kullu ma yashghalu anil hadrati wa yughayyirul qalba anha fahuwa ghir. Menurut kaum sufi, segala sesuatu yang menyibukkan diri dari kehadiran ilahi dan mengubah hati kita darinya, itu disebut dengan ghir atau selain Allah atau ghair juga ya, sebenarnya. Wal muraqabatu hiyal asah tawfa bil laili awil harasah anil qalbi li alla yakhruja min hadratir rabbi. Muraqabah atau pengawasan itu sama dengan asah, artinya patroli pada malam hari, menjaga hati agar hati tidak keluar dari kehadiran Tuhan. Wal muradu biha fi kalami syaikh mutlaqul asah fatasduku bi muraqabatil qalbi kama taqaddam. Yang dimaksud dengan muraqabah dalam perkataan Syekh atau Ibnu Athaillah As-Sakandari barusan adalah penjagaan atau patroli secara mutlak sehingga mencakup muraqabahnya hati sebagaimana yang sudah dijelaskan. Wa tasduku bi muraqabatir ruhi wa hiya asuha ala dawami syuhud. Juga mencakup muraqabahnya ruh, yaitu penjagaannya atas kontinuitas musyahadah, penyaksian spiritual akan keberadaan Allah. Wa bi muraqabati sir wa hiya asatuhu ala dawami tarakki wal adab. Dan muraqabah atas sir atau rahasia batin atau hati kita yang paling mendalam, yaitu menjaganya untuk terus melakukan taroki, melakukan peningkatan spiritual dan adab. Qultu, aku berkata, aku di sini adalah Ibnu Ajibah. Idza aqamakal haqqu ta'ala fi halin yaglibu fiha wujudul aghyar li ghalbatil hissi fiha. Jika al-haq atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkanmu dalam suatu keadaan yang di dalamnya dominan keberadaan aghyar, keberadaan hal-hal selain Allah, karena dominasi aspek indrawi. Ya, dalam kondisi rutinitas kita sehari-hari itu banyak ya pekerjaan rutin kita. Selain misalnya ketika kita sedang melaksanakan ritual, misalnya mengerjakan sholat atau zikir atau tilawah Quran yang memang kita kondisikan untuk tidak didominasi oleh aspek indrawi. Kama iza aqamaka fi syughlin dunyawi fi zohir la mahidalaka anhu. Ini contohnya diberikan oleh Ibnu Ajibah. Seperti ketika dia menempatkanmu dalam kesibukan duniawi secara lahiriah yang tidak dapat engkau hindari. Fajahid qalbaka fil asati alaihi fil hudur li'alla tasrikukal ghaflah. Maka bersungguh-sungguhlah, berjihadlah dalam melakukan patroli terhadap hatimu agar tetap hadir bersama Allah, supaya kelengahan atau ghaflah tidak mencuri kesadaranmu. Kalau mau melakukan multitasking gitu ya saat mengerjakan sesuatu kita bisa barengi dengan zikir. Aujahid ruhaka fil asati alaiha fi dawami syuhud li alla yasrik koka alhis, atau bersungguh-sungguhlah menjaga ruhmu
agar senantiasa dalam musyahadah, supaya aspek indrawi tidak mencuri kesadaranmu. Manusia itu memang tempatnya lengah dan lupa. Bisa tidur, bisa mengantuk, bisa terlena. Tapi kita dianjurkan untuk melatih, mendisiplinkan hati kita dan ruh kita untuk terus mengingat dan menyadari akan keberadaan Allah. Cara latihannya dimulai dengan ritual itu sih, dengan sholat, ya dimulai dengan fardu, dengan dilanjutkan yang sunnah-sunnah. Kalau kita membaca filsafat Ibnu Tufail tentang seorang anak yang diasuh oleh binatang, oleh rusa, selanjutnya anak itu walaupun tanpa didikan manusia, tapi bisa mengenal Tuhan dan merasakan kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga dengan akalnya dia berusaha menciptakan cara. Tapi akhirnya dia sadar bahwa cara yang bisa dia ciptakan dengan akalnya itu tidak bisa memberikan dawamu syuhud, musyahadah yang kontinu. Maka dia berusaha mencari orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, yang itu yang kita kenal dengan Nabi. Setelah menguji kebenaran orang yang mengaku sebagai Nabi, maka tokoh itu, Hai bin Yakzon tadi pun menerima cara-cara yang diajarkan oleh Nabi untuk bisa dawamul musyahadah. Cara itu adalah ritual. Aujahid sirroka fistimdadil mawahibi wal ulum li'alla yahsula min zalika futur. Atau bersungguh-sungguhlah menjaga sirmu, menjaga batinmu, hatimu yang paling dalam upaya menarik atau memohon anugerah-anugerah dan ilmu-ilmu laduni atau ilmu-ilmu yang merupakan buah dari informasi-informasi yang sudah kita peroleh lewat ilmu kasabi, supaya bisa menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang baru, sehingga dari pengetahuan-pengetahuan itu kita bisa terjaga dari kelemahan, dari futur atau fatur, dari rasa lelah. Wala tatarokob, dan janganlah engkau menanti-nanti, menunggu-nunggu. Ai tantazirol firog, ai tantaziru firogo syuglik yadak yug, au tantaziru firogo syugli yadika mintilkal agyar. Jangan menunggu kesibukan dirimu itu selesai dari berbagai urusan duniawi itu. Fatu akhira huduro kolbika ila tamami syugli yadika. Sebab kalau begitu maka kamu mengundurkan atau menunda kehadiran hatimu bersama Allah sampai pekerjaan dirimu selesai semuanya. Fayafutaka wujudul muraqabati fi tilkal hal allati aqamakal haqqu fiha fayakuna fi haqqika su'ul adab. Akibatnya eksistensi muraqabah pada keadaan yang Allah sedang tempatkan padamu itu akan luput darimu. Dan hal itu merupakan bentuk su'ul adab atau adab yang buruk pada dirimu. Wa fihi aidon tadi'u zalikal waqti wa khuluhu min muamalatil haqqi. Di dalamnya juga terkandung penyia-nyiaan waktu tersebut dan kekosongan dari bermuamalah dengan al-haq, dengan Allah. Ya, zikir itu adalah rumusan yang paling baik ya. La ilaha illallah atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain.
Tapi yang tidak dibungkus dengan bahasa Arab atau kalimah-kalimah maksur seperti itu juga saya pikir tidak apa-apa. Wasarful awqati la yumkinu qada'uha, dan membuang waktu yang tidak dapat diganti. Walaqad balagoni anna syekhina Maulayal Arabi Az-Zarqawi radhiyallahu anhu kana idza ra'a ashabahu fi syughlin wa khafa alaihim ayyasriqahum alhis nada alaihim bi'a'la sautihi anta tanbihan lahum wa iqazon min syuhudil hissi. Saya mendengar cerita bahwa gurunya guru kami yaitu Maula Al-Arabi Ad-Darqawi radhiyallahu an, apabila beliau melihat para muridnya dalam suatu kesibukan, lalu beliau khawatir mereka dicuri oleh aspek indrawi, maka beliau memanggil mereka dengan suara yang lantang. Anta, kamu, sebagai peringatan bagi mereka dan menyadarkan mereka dari penyaksian indrawi. Kalau kita bayangkan, mungkin tuntutan untuk khusyuk itu ya ketika sedang tadi melakukan ritual, sedang zikir, atau sedang belajar. Tapi narasi yang barusan saya baca itu menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan pada saat melakukan pekerjaan duniawi, pekerjaan rutin. Tadi contohnya ya pekerjaan profesi kita yang tidak bisa kita hindari. Ya misalnya sedang memasak atau sedang mengajar, sedang mengemudi, berkendara, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Waqad zakara Sya'rani fil Uhud an ba'di asyaikhi annahu kana la yaghibu anillah walau fi halatil jima'. Ini luar biasa. Sya'rani menyebutkan di dalam kitab Al-Uhud, saya belum tahu kitab Al-Uhud ini kitab yang mana, dari tentang sebagian gurunya, bahwa ada gurunya itu yang tidak lalai, tidak goibah dari kesadaran akan Allah meskipun dalam keadaan berhubungan intim dengan istri. Wa hadza sya'nu ahlil i'tina minal arifin. Wa hadza huwa jam'ul jam'i. Inilah keadaan atau kondisi para arifin yang telah mendapatkan perhatian khusus. Dan inilah yang dinamakan dalam sufi, dalam tasawuf sebagai kondisi jam'ul jam'i. Kesatuan dari kesatuan yang merupakan tingkat fana yang tertinggi. Di bagian akhir syarah hikmah ini, Ibnu Ajibah menuliskan tanbih, peringatan. Laisa haza tikrorun ma'ama taqaddama fi qawlihi ihalatukal a'mal ala wujudil farag. Kata mutiara ini bukanlah pengulangan dari kata mutiara yang terdahulu, yaitu ihalatukal a'mal ala wujudil farag. Menggantungkan amal-amal ibadah kepada adanya waktu luang. Li'anna dzalika fi amalil jawarih wa haza fi amalil qulub. Karena kata mutiara atau hikam yang terdahulu itu berkaitan dengan amal atau perbuatan anggota tubuh, dengan perbuatan-perbuatan yang zohir. Sedangkan kata mutiara ini berkaitan dengan perbuatan hati. Yadulluka ala zalika ta'biruhu huna bil muraqabah wa ta'biruhu sama bil a'mal. Hal ini ditunjukkan oleh ungkapan beliau di dalam hikmah ini dengan kata muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Sementara dalam hikmah yang terdahulu, beliau menggunakan kata al-a'mal, perbuatan-perbuatan. Wal ifadatu khairun minal i'adah.
Wabillahi taufik. Dan memberikan pengetahuan yang baru, adanya perbuatan hati selain perbuatan zohir itu lebih baik daripada mengulang. Dan Allah lah yang memberikan taufik. Itu terjemahan dari syarah hikmah yang ke-23 dari kitab Iqazul Himam. Terima kasih kepada semua saudara yang sudah mampir di live saya, Pak Said, Ustadz Said Matondang, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan ibadah pada bulan puasa ini. Amin ya robbal alamin. Saya tutup pengajian pada malam hari ini dengan mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal amala bima tuhibbu wa tarda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.